kami mendukung dan kami mendukung kegiatan ini karena kegiatan ini sudah jelas tetapi kegiatan itu juga untuk anak-anak juga untuk kita. Dan harapan kami Bapak Ibu guru yang lainnya yang belum terbentuk mungkin bisa mendapati satu ini yang saya masih baru untuk meningkatkan minatnya masing-masing. Baru mungkin yang bisa tidak terima kasih kami sampaikan atas sambutan dan informasi. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kami visualisasi implementasi dengan lima dari dan akan disampaikan langsung oleh Ibu Guru. Sebelum kami serahkan sepenuhnya kepada penjelasan beliau, kami dulu dan dapat dulu. Saya selalu saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru. Kemudian boleh saya menyampaikan sedikit pantun. Pengalaman dia pakai gigi, mengenai yang sakit sabar. Pertama kau dari gigi, akan wanita mengajar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pengendali, alhamdulillah selalu mengalami di mengalami kuasa yang terlibat di kepala sekolah SDN Jumbo rekan-rekan guru yang tadi Jumbo yang menunjukkan pertama-tama mari kita hadirkan fitur dengan promosi berkaitan yang mana kita kali ini kita lagi diberi kesempatan untuk mengikuti acara koordinasi dan implementasi budaya positif. Selawat kita salam tak lupa bagi kehadiran dan hubungan kita nanti dalam selanjutnya langsung menjadi Bapak Ibu saya berikan ke sebelumnya karena ini agak siang sebetulnya sudah akan mengantuk saya ingin melihat sebenarnya saya dijawab seperti yang melihat dengan diri dan saya lakukan sesuatu ke anak-anak bagaimana kalau Bapak Ibu hari ini terima kasih sudah bisa menjadi ya sebenarnya ada sedikit kita dilakukan mungkin saya juga banyak ini cuma ada pilihan ini kalau anak doa dan ada ya ada pilihan masalah untuk diri semua. Thank you.
tangan di depan, satu tangan di depan, satu lagi di depan kita, kita gede, tujuan kita gede, mulut kita menjadi anak yang lebih baik dan dikualikan. Kemudian rapatkan tangan, tepuk tangan, jangan tidak senang-senang dari ini, senang-senang. Kita ikuti acara dengan seperti yang gembira. Berikutnya yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang konsep budaya hidup. Seperti satu kali sebelumnya, budaya positif. Kira-kira gimana ini budaya positif? Budaya yang ya, salah-satunya disiplin. Ya, di sini akan saya sampaikan beberapa budaya positif. Mulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kondisi kontrol diri, keyakinan jelas, dan melalui yang kita membahas tentang kita. Kemudian di antara teman-teman ada yang pernah mendengar hal ini ya. Nah, biar kita belajar bersama. Tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini saya mengambil filosofi pendidikan sebenarnya dengan cara bahwa pendidikan itu diibaratkan kita itu sebagai petani yang merawat tanaman agar tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi itu diibaratkan sebagai petani, sedangkan anak-anak itu diibaratkan sebagai tanaman yang memiliki tingkat dan kebutuhan masing-masing untuk cara tumbuhnya. Kemudian sekolah itu adalah ladangnya. Nah, jadi tumbuhan ini nanti akan tumbuh dengan subur atau tidak itu tergantung dari kita sebagai petaninya. Bagaimana kita merawat, memberi pupuk dan sebagainya. Nah, filosofi ini akan membawa kita nantinya ke pembelajaran diferensiasi yang sekarang ada di kurikulum Merdeka. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip dewasa yang memfasilitasi peserta didik agar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat agamanya. Disiplin mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya. Disiplin itu apa? Ya, disiplin itu ya bisa aturan, bisa tepat waktu. Kemudian kalau di sini itu berasal dari kata disiplinan, dan yang artinya adalah belajar. Nah, disiplin di sini itu mengacu pada tanggung jawab diri kita sendiri.
sendiri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki inovasi, memiliki motivasi sendiri dalam berperilaku ke arah yang lebih tinggi. Tentang nilai-nilai kebajikan universal nanti berikutnya saya jelaskan. Nah, saya main-main lagi dengan Bapak Ibu. Di sini ada permainan kepalkan tangan Bapak Ibu. Tangan sebagainya, ya. Tapi habis kepalkan ini mainan itu tidak kepalkan ini begitu. Yang mungkin menurut Bapak Ibu tidak boleh diambil oleh orang lain. Nah, sedangkan pun aslinya karena Bapak Ibu yang ada di depan Bapak Ibu ada mengambil, mencoba membuka genggaman mencoba membuka tangannya bagian tertinggal itu. Bagaimana caranya? Mungkin dengan bisa mengintimidasi atau apapun cara, dengan cara apapun kita. Ayo silakan dicoba. Nah, dia bisa dengan keraguan mau mungkin dia dibuka kepala tangannya. Dia yang sedang atau dirinya mungkin mau apa tidak. Nah, mungkin begitu ya Bapak Ibu. Ya saya dalam beberapa jam namanya ini jangan sampai tersesat. Apapun caranya meskipun tidak digunakan apapun dengan suara nah, apa tujuan tadi permainan yang saya berikan tadi? Jadi kita manusia itu memiliki kontrol kepada diri kita masing-masing. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau memang mungkin ada yang mengatakan kebutuhan seperti ini harus dibuka, kita dibuka. Kalau memang itu harus dibuka, ya kita dengan cara apapun. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol sendiri tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Permainan tersebut kemudian kita ke telepon yang disampaikan oleh Dr. William Baker. Akan konsepsi telepon yang selama ini bisa kita apa saja itu. Yang pertama fungsi ibu mengontrol kulit. Sepertinya kan kalau kita memberi tugas ke anak-anak BBM bisa juga data. Biasanya kita mengancam yang hanya seperti ancaman ini. Karena BBM akan misalkan kalau tidak menggunakan BBM nanti lari di lapangan dan sebagainya. Biasanya kan seperti itu. Sepertinya itu anak-anak mengerjakan karena kita yang mengontrol. Tapi sebenarnya tidak. Itu hanya ilusi. Bagaimanapun
orang dan bermanfaat bagi anak-anak mereka tetap akan melakukan sesuatu meskipun tanpa ada pengeluaran sedikit dan bermanfaat itu. Nah, berikutnya ilusi dapat sedikit dan membuat orang bicara dapat menguatkan karakter. Ini karena anak-anak melakukan pelanggaran, misalkan ada yang terlambat, ada yang memakai seragam yang tepat. Nah, biasanya kan kita meskipun tidak memarahi atau tidak memposisikan kita seperti itu, biasanya kita akan melakukan pendidikan. Kenapa tidak memakai topi? Kenapa tidak memakai kaos kaki? Misalkan kan gitu ya. Nah, itu sebenarnya hanya sebuah ilusi. Pendidikan dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Padahal sebenarnya tidak. Yang mengontrol diri mereka adalah diri mereka sendiri. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini biasanya yang sering kita lakukan sebagai gede tanpa kita sadari. Kita sering memaksa anak-anak termasuk untuk menunjukkan hidupnya. Sepertinya selama ini memaksa itu kita anggap wajar, kita anggap hal yang wajar. Hanya ke murid kita, murid anak kita, ke orang yang lebih muda dari kita, itu kita ada kecenderungan untuk memaksa seperti ini. Dan ini juga menurut yang belajar itu adalah sebuah ilusi. Nah, berikutnya mengawalkan timbul respon ke pendekatan yang kontrol. Pada pendekatan timbul respon biasanya realitas kebutuhan kita itu tidak sama. Pada dalam kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan semua itu berbeda ya. Kemudian semua orang tidak ada yang sama. Setiap orang memiliki kegiatan yang berbeda. Kemudian kita mencoba orang akan pandangan sama dengan kita. Itu pada menulis respon. Jika kontrol, semua perilaku kita bicara memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Jadi kita yang harus memahami pandangan orang lain dengan kita yang ingin mengubah pandangan orang lain. Berikutnya perilaku hukum dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang seharusnya kita memberikan pandangan yang benar pada anak-anak kita melakukan kesalahan. Jadi meskipun anak-anak itu membuat kesalahan, itu sebenarnya kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa semua perilaku itu memiliki kewajiban. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tanpa dari kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Anda bisa mengontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, penataan Anda pada saat tunjukkan juga. Pada teori faktor harus ada polarisasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak ini tidak hanya dibentuk, tetapi kita harus memberikan pilihan-pilihan baru dalam mengatasi setiap masalah yang terjadi. Nah, kemudian pada stimulus respon biasa menggunakan konsep berpikir menarik salah, karena saya salah. Pada dalam kontrol itu kita harus menggunakan konsep berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang salah dalam hal apapun dan salah apapun itu tidak ada yang salah. Semuanya menang. Maka berpikir menang-menang.
tanpa memandang bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ada banyak sekali nilai-nilai pendidikan di tempat dan masing-masing instansi seorang haji biasanya memiliki nilai-nilai pendidikan yang berbeda-beda. Ini yang saya ambil contoh salah satunya dari nilai-nilai kebajikan. Salah satunya di sini ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan di dunia kalau mulai hidup seperti rajin, tinggal cinta, saling menghormat, kasih keterangan, keberanian dan sebagainya. Nah, di instansi kita sendiri saat ini kita menggunakan nilai kebajikan problem terhadap ada yang tahu dalam mengenai yang merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan yang ada di instansi pendidikan di Indonesia. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kita saya berbagi, saya punya gambaran seperti ada kebutuhan dasar dulu waktu kelas 2 di SD perusahaan ini dibawa dari umat salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak di kelasnya datang kepada Muhammad mengumpulkan Tommy yang seringkali meminta makan siang mereka dengan paksa. Jadi Tommy ini meminta anak-anak lain dengan paksaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu,
seperti apa yang disampaikan oleh Gumilang bahwa dalam menghadapi setiap permasalahan di sekolah kita itu harus menghentikan dan menangani. Kenapa anak-anak tersebut berbuat seperti kamu? Kita tidak boleh langsung minta ini. Biasanya kan tantangan tadi biasanya kita untuk ini kita harus memberikan anak-anak itu kenapa seperti harus seperti ini. Nah, ini jawabannya di sini dua mbak. Sebenarnya anak-anak itu berbuat akal yang belum terpenuhi. Ini harus dilanjutkan. Kami sudah melakukan hal tersebut. Alasan kami untuk memenuhi kebutuhan saya yaitu kebutuhan akan kaki saya yang datang diterima. Kemudian penguasaan dan bertahan hidup. Kenapa kami melakukan hal seperti itu? Kalau bahasa kami itu campur gitu. Karena dia mungkin kurang kasih sayang. Ingin merasa maksudnya dalam mengambil makanan dari teman-temannya. Selain itu ada rasa penguasaan. Saya bisa mengambil ini antara satu miliar dan coba untuk bertahan hidup. Mungkin memang dia tidak membawa bekal dari rumahnya. Nah, di sini kenapa saya memberikan rasa seperti ini? Karena untuk memenuhi kebutuhan kita manusia. Apa kebutuhan kita manusia itu? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan ini adalah kasih kita. Yang pertama, tolong dibaca ya. Lihatlah kebutuhan apa yang benar-benar terpenuhi di dalam patut kami. Dan mau menjawab. Berikutnya, ibu guru menyatakan hal ini. Padahal aku pasti diberikan bertaruh. Belajar juga apa? Kasih sayang. Betul sekali. Kasih sayang dengan kata diterima. Jadi kalau guru menyapa, kan ibu guru menghentikan gitu. Berikutnya, aku bosan masa belajarnya cuma di aja, dua aja. Kira-kira kemudian apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Ketenangan. Jadi dia mungkin dengan cara dia sendiri yang menyenangkan. Bentuknya tapi belum pun tapi malah dicemburu dengan teman-temanku di depan kelas. Tapi kita tidak ada yang benar-benar. Kira-kira tujuan dasar apa yang ingin dipenuhi? Penguasaan
perilaku yang dianggap tapi apa namanya kembali tapi kok malah dilakukan ketemuan dan penguasaan yang dilanjutkan. Nah, kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama, sifat kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa saja? Ya, makanan, pakaian, bukan siap, keamanan, dan kesehatan. Ya. Kedepannya, kebutuhan akan kasih sampai dan sasaran hidup rumah. Meliputi rasa diterima, berpendidikan, tapi kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Ini adalah karena saya kebutuhan akan kasih sayang dan tanpa diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan. Apa saja? Penguasaan ini bagi pilihan sendiri. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan diingat. Ini adalah kebutuhan penguasaan. Berikutnya kebutuhan dasar kebersihan. Mampu mengendalikan alat ini adalah kebutuhan dasar kebebasan. Kemudian kesenangan. Ini setiap orang selain kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan dasar kebebasan yang seperti ini adalah kesenangan. Humor, antusiasme, tertawa, kemudian melakukan hidupnya. Sesuatu yang membuat dia merasa senang. Ini harus kita pahami sebagai ide untuk menganalisis dan mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi kepada murid-murid kita. Hanya motivasi perilaku manusia yang bisa jangan kembalikan itu. Jadi motivasi perilaku manusia itu adalah motivasi ekstrim dan motivasi intrinsik. Kenapa begitu saya beri gambar wanita memakai yang memakai masker karena kita memahami apa konsepsi kemanusiaan itu. Tidak ada yang mengatakan bilang kalau yang merasakan kebijakan itu berarti motivasinya masih motivasi masih motivasi dari luar. Kalau yang tadi untuk aman, ya itu berarti motivasinya kita motivasi keamanan dan keselamatan. Kemudian pada saat kita memakai masker dan COVID-19 kemarin ya, sebenarnya meskipun kita tidak diberi aturan untuk memakai masker dengan sendirinya karena ada motivasi untuk menjaga kesehatan dan keamanan kita sendiri, kita tetap akan memakai masker. Itu motivasi manusia itu ada dua, motivasi motivasi yang dasar dan kuat. Biasanya untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan kelimbangan atau kemudahan
orang lain. Ini hubungannya dengan murid-murid kita ya, Bapak Ibu. Pada saat mereka belajar mungkin ingin mencapai nilai yang bagus mungkin itu dimotivasi dari dirinya sendiri atau dimotivasi eksklusif. Kalau motivasinya untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan cara, itu berarti motivasinya berarti motivasi eksklusif. Kalau motivasi itu digunakan itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka mau belajar dengan sendiri untuk mendapatkan nilai yang bagus, untuk menjadi orang yang sukses, tentu motivasinya yang harus dirinya sendiri untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi bukan untuk mendapatkan reward, bukan untuk mendapatkan piala, bukan untuk menghindari hukuman atau tidak nyaman. Berikutnya ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa yang dibutuhkan dengan ini? Hukuman biasanya bersifat tidak direncanakan dan timbul secara tidak bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikologis, dan mulai tidak dilibatkan. Misalkan kalau ada anak yang terhambat, biasanya kan kita langsung mengarang dengan bulan dengan tahun juga itu termasuk hukuman. Kan bersifat kita pada waktu mengenai anak yang terlambat kan langsung tidak ada direncanakan gitu ya. Bersifat apa? Anak tidak dilibatkan. Biasanya bersifat berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya kita suruh nyapu yang gimana itu termasuk hukuman fisik. Hukuman psikisnya biasanya kita memarahi anak dengan kata-kata yang kasar. Itu hukuman. Berikutnya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu direncanakan atau tidak disepakati, tapi boleh tetap terasa tidak nyaman dengan adanya konsekuensi itu. Kita perlu selalu memantau murid. Ini konsekuensi. Kita perlu menentukan kalau konsekuensi itu tidak lebih baik dari hukuman. Tapi ternyata setelah saya mengikuti CGP ini dan mendapatkan ilmu tentang budaya politik ini, ternyata konsekuensi itu berhasil membuat karena tidak nyaman. Banyak ada yang namanya restitusi. Nah, ini restitusi ini adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi masalah yang didapatkan oleh murid. Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif bersama murid yang menentukan untuk mencari solusi sendiri. Jadi bukan menjadi konsekuensi, tapi murid itu kita ajak duduk bersama mencari solusi di masalahnya. Kita berdiri terlebih dahulu dengan pertanyaan-pertanyaan menarik. Apa yang membuat dia melakukan kesalahan? Kemudian apa yang bisa dilakukan supaya dia tidak mengulangi kesalahan ini? Ini dinamakan restitusi. Berikutnya 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai pendidik itu sebenarnya dia memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama untuk, yang kedua pembuat, mengenai bicara, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, berikutnya
kita sebagai manusia. Nah, sesuai dengan penjelasannya, posisi kontrol sebagai penghitung. Kalau menurut saya pribadi, ini sebenarnya sudah bisa kita lakukan itu seperti itu. Pembuat kata salah. Ini biasanya kita akan memberikan pernyataan atau pertanyaan yang membuat anak merasa bersalah. Kita melakukan ini, kita akan melakukan kamu tidak merasa bersalah. Itu merupakan posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa salah. Kalau kita harus posisi kontrol kita, ada yang bisa dilakukan. Misalkan kita menggunakan tiga bahasanya mereka, seperti kita hidup sampai mereka kenalan sampai tidur, itu kata umat Kristen, itu pemerintah sebagai teman. Kemudian kita sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, kita tidak membutuhkan diri sebagai teman, kita sebagai pemantau. Apakah dia pemantau orang lain? Nah, dengan kita sebagai pemantau, anak-anak kan tetap tidak merasa nyaman. Ada pasal aku kemudian dari karena selalu dipantau seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah manajemen. Nah, hubungannya dengan manajemen tadi, ketika ibu mengambil posisi kontrol sebagai manajer, tentunya ketika ada masalah, kita akan mengambil posisi sebagai manajer ini dengan langkah-langkah menggunakan restitusi. Jadi tidak membunuh, tidak memberikan konsekuensi, tapi melakukan restitusi. Posisi kontrol yang efektif sesuai dengan filosofi kebenaran itu adalah posisi manajemen. Ini manajemen kita akan memposisikan diri kita sebagai among kepada murid-murid kita. Ini saya coba sesuai dengan posisi kontrol tadi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, lima. Yang ini saya beri pertanyaan atau pernyataan yang mana posisi kontrolnya. Kalau Bapak Ibu tulis di sini. Yang pertama itu, halaman 5 kali. Kalau jalan di belum sambil tidak tinggal lagi. Kemudian yang berikutnya, ibu selalu siapkan kamu untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, kan? Itu posisi kontrolnya apa? Gimana? Kita lihat yang pertama. Siapa yang mau menjawab?
membuat merasa bersalah. Ada lagi sebenarnya mungkin lagi nilai yang membuat kemudian saya yang kedua setelah teman-teman lagi kemudian sudah berapa kali bisa bertambah itu kira-kira posisi kontrolnya gimana? Jelas dengan teman yang tadi itu posisi kontrol sebagai teman, kalau sedang mendapatkan sikap melanggar itu sebagai pemantau. Bagaimana itu sebenarnya? Yang itu adalah sebenarnya. Sebenarnya kita adalah sebenarnya. Ya. Ya. Itulah yang menentukan itu kita memiliki kemudian dijadikan sebagai teman. Kemudian kita mendapatkan yang sama jadi sebagai pemantau. Ini kita yang memberikan sekolahnya kalau ini kita sebagai manajer. Jadi yang memandai itu tinggal menghadapi alasannya anak lambat atau anak melakukan kesalahan itu apa? Kita belajar memperbaiki akan kita terjadi lagi akan kalian itu yang dilakukan oleh gubernur itu sebagai manajer. Kalau kita menentukan kita apa betul? Apa namanya? Pendukung. Ini mulai kita mulai mendengar. Tapi tidak terbantu. Sebenarnya ada lagi. Pembuatan negara dan mulai ini dan berikutnya. Kita semua ternyata luar biasa sekali. Coba kita semua sebenarnya kita masuk mencari keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan pengertian kelas?
orang lain. Karena kan kalau untuk keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang dilarang ini. Harus menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata dari nilai-nilai kebajikan yang ada di ayat ini. Kalau kebijakannya kemudian dilarang menggunakan narkoba ini keyakinannya untuk kebajikan. Kemudian kemudian atau menunjuk giliran ini untuk kebudayaan ini terlihat. Ini keyakinan rakyat menghormati orang lain dan bertata dengan kebajikannya. Menggunakan masker tadi untuk keselamatan atau kesehatan. Jangan lagi di kelas atau di koridor. Iya, dengan keselamatan dan keamanan. Iya, dengan keamanan. Nah, dalam sisi ajaran ini, tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh guru itu akan menunjukkan lingkungan yang positif. Keyakinan jelas itu diambil dari nilai-nilai kebajikan universal yang akan membentuk budaya positif di sekolah. Untuk semua warga sekolah, tidak hanya untuk guru-gurunya saja, tapi untuk semua warga sekolah, termasuk murid, wali murid, komite dan kehidupan. Keyakinan yang itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas, termasuk kepatuhan di sekolah, tata tertib sekolah, atau program-program yang ada di sekolah itu juga termasuk jika wisata kehidupan dan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi pikirannya sekarang harus dirubah, tidak boleh peraturan setelah tertib, tapi keyakinan. Berikutnya bicara restitusi. Dalam restitusi tadi ada langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan. Kalau sekitar itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat memberikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, terutama bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, prosesnya atau langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, menstabilkan identitas. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan pada saat proses menstabilkan identitas ini. Kita menggunakan apa? Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir kita adalah menanyakan dengan mereka kedepannya dia tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Kita bahas hal tadi. Menstabilkan identitas. Identitas ini berdasarkan membuat salah berjalan dan dilihat dari proses pembelajaran. Nah ini contoh kalimat yang perlu pertanyaan kita berikan kepada siswa kita yang bermasalah. Kedua itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita menjadi berikutnya, mari kita bahas langkah-langkah segitiga restitusi satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pertanyaan pemantik yang bisa kita lakukan kepada murid kita diantaranya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ibu atau bapak tidak
bagaimana mencari solusi di masalah ini. Jadi anak-anak itu diajak mencari solusi, bukan disalahkan. Ketika mereka melakukan kesalahan itu bukan disalahkan, kita tidak menghakimi, tapi kita ajak untuk mencari solusi dari masalahnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku supaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi setiap perilaku yang dilakukan oleh anak itu sebenarnya kembali ke kebutuhan dasar manusia tadi ya. Jadi sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Tanyakan yang bisa kita berikan, kamu pasti punya alasan. Jadi kita tanyakan alasannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, lebih bijak ini ya. Jadi kesannya malah disarankan tempat yang lebih buruk. Tapi itu tujuannya untuk menyadarkan mereka bahwa mereka itu melakukan suatu kesalahan. Kamu patut juga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Biasanya orang menganggap kan mereka punya alasan masing-masing untuk mempertahankan apa itu. Iya, dan kebutuhan dasarnya itu tadi. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting gitu. Itu contoh pertanyaannya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau kita memvalidasi kesalahan, itu kita menanyakan keyakinan. Jadi ada ini didasarkan dari prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Pertanyaan yang bisa dilakukan, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang disepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Jadi ketika anak-anak itu membuat masalah, mengenakan sendiri di dalam kelas, jadi kita bisa menanyakan kelas yang mereka inginkan itu seperti apa. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu contohnya. Nah, dari apa yang saya sampaikan tentang budaya positif ini, dalam penerapannya, disiplin positif itu sebenarnya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana itu mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini saya kutip dari standar pendidikan nasional. Terakhir, implementasi yang sudah saya lakukan di SD ini berkolaborasi dengan teman-teman. Setiap Jumat itu kami mengadakan program Jumat isi dosa dan doa bersama sama lain. Kemudian Sabtu lingkungan sehat. Jadi setiap hari Sabtu itu kita melakukan semacam kerja bakti, tapi hanya sebentar. Yang penting anak-anak memiliki kesadaran bahwa kebersihan lingkungan sekolah itu adalah tanggung jawab bersama. Kemudian guru sambut, jadi setiap anak-anak akan masuk kelas itu kita ajak untuk baris di depan kelas dan guru berada di depan pintu untuk menyambut anak-anak ketika masuk ke dalam kelas. Demikian yang saya sampaikan hari ini, sedikit mengutip dari Albert Einstein. Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan hari ini berguna bagi kita semua, terkhusus bagi pendidikan di SDN 1 Sidoarjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.